Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang nasib 29 pinjol yang diramal tidak akan baik-baik saja ke depannya. Gitu. Jadi ada 29 pinjol yang sedang loyo karena banyak digalbay gitu pastinya gitu ya. Sudah mah loyo ya kan, disanksi lagi oleh OJK. Waduh, ya ultimate gitu ya. Nah, berita ini saya dapatkan dari Google gitu ya. Saya sudah mengetikkan di Google 29 pinjol yang masih kurang modal gitu ya. Nah, di sini ada dari CNBC News satu hari yang lalu. Video OJK ungkap 29 pinjol masih kurang modal. Ya, OJK ungkap 29 pinjol. Dari IDX Channel juga sama. 29 pinjol kurang modal ya. CNBC, Detik Finance, ya Liputan 6. Terus apalagi nih, Infobank News gitu. Jadi banyak ya. Jadi resmi sudah ya 29 pinjol ini sudah tidak memiliki modal lagi untuk berbisnis pinjol di Indonesia gitu ya. Nah, mari kita buka CNBC dan Detik Finance saja. Kita baca sedikit saja ya dari CNBC dan Detik Finance sebagai referensi saja. Oke, ini dari CNBC ya. OJK mengungkapkan masih ada 29 platform peer-to-peer lending atau pinjol legal yang memiliki modal di bawah modal minimum yang ditentukan sebesar Rp 2,5 miliar. Ya, lalu ini dari Detik Finance juga ya, judulnya OJK bicara nasib 29 pinjol yang masih kurang modal, begini kabar terbarunya. Coba kita baca sebentar ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat 29 pinjaman online atau pinjol alias fintech peer-to-peer lending belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal 2,5 miliar. Padahal syarat itu wajib berlaku sejak 4 Juli 2023. Gitu. Jadi ada 29 pinjol yang nggak punya 2,5 miliar. Ya. Jadi ada 29 pinjol yang tidak punya 2,5 miliar untuk disetorkan ke OJK. Padahal batas akhir setornya itu pada 4 Juli 2023. Sedangkan sekarang sudah sudah November. Ya sudah 1 November ini. Gitu ya. Wah, gimana tuh jadinya? Ya, apakah lanjut, apakah tidak dilanjut ya 29 pinjol ini gitu. Nah, berita ini sudah saya baca gitu ya dari CNBC News, dari Detik Finance, di Google yang lainnya gitu kan ya. Tidak ada yang menyebutkan nama-nama pinjolnya. 29 pinjol itu apa saja sih, tidak ada gitu ya. Kita hanya bisa melihat pinjol mana saja yang nantinya akan tutup ya. Bisa dari websitenya yang sudah tidak ada lagi, bisa dari aplikasinya yang sudah tidak ada lagi di Play Store, yang Instagramnya atau yang akun Instagramnya sudah tidak aktif lagi gitu ya. Itu menandakan bahwa pinjol-pinjol ini sudah gulung tikar atau sudah tutup gitu ya. Oke, lanjut. OJK telah menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut agar segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar, ujar Agusman gitu ya. Lalu selama Oktober 2023, Agusman dari OJK itu mencatat pihaknya telah mengenakan sanksi administratif kepada 23 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut diketahui salah satunya dikenakan kepada PT Akulaku Finance Indonesia gitu. Kalau Akulaku itu kan pay letternya di stop ya. Pay letter Akulaku itu sudah di stop. Coba kita ke Google, kita ketikkan pay letter Akulaku. Pay letter Akulaku. Wah, ini sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk ke rekomendasi searching dari Google gitu ya. Ini pay letter Akulaku. Pay letter aku ditutup. Akulaku ditutup gitu ya. Coba, nah, satu hari yang lalu CNBC, Bloomberg, Pitutur, banyak Detik Finance, ya Jalan Tikus, Suara, ya jadi sudah dibatasi atau ditutup pay letter dari akun-akun tersebut gitu. Dan ternyata ada 29 pinjol yang tidak punya 2,5 miliar untuk setor ke OJK gitu ya. Nah, berdasarkan referensi dari berita tersebut ya, di mana 29 pinjol ini sudah tidak memiliki uang 2,5 miliar untuk setor OJK. Jadi nasib dari pinjol-pinjol ini ke depannya akan banyak yang berguguran. Tiba-tiba nanti kita akan dikagetkan bahwa ada pinjol besar yang langsung tutup pelayanan.
gitu ya. Pasti seperti itu. Ya nanti pasti akan saya update gitu ya. Misalkan saja Uangmi gitu ya, Kredinesia gitu, Atome atau dan lain-lainnya gitu, resmi tutup gitu. Pasti ada yang seperti itu. Ya karena di tahun ini ya itu ada dua pinjol yang tutup. Ya, yang pertama itu Dynafix pasti. Itu Dynafix itu sudah tutup. Ya, yang kedua yang masih mengawang-awang tapi sudah tidak ada aplikasinya di Play Store itu Finmas. Ya, jadi Finmas ini sudah tidak ada aplikasinya di Play Store. Ya, sudah lama. Bisa diasumsikan bahwa Dynafix dan Finmas ini tutup layanan. Nah, pinjol-pinjol yang lain pun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan tutup layanan juga atau gulung tikar juga. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita wajib tetap tenang. Walaupun galbainya gede, galbainya banyak gitu ya. Anda galbainya sedikit, tapi puluhan aplikasi. Ya, ada yang galbainya 2 aplikasi tapi nominalnya besar. Itu tidak masalah. Yang jadi permasalahan adalah ketika Anda nanti menyesal telah melakukan hal-hal yang dilarang hanya karena untuk membayar pinjol. Ya, sudah ada buktinya atau beritanya orang yang mengakhiri hidupnya karena terjerat pinjol. Orang yang mencuri, bobol ATM untuk bayar pinjol. Orang yang kekuras hartanya untuk bayar pinjol. Jadi bisa dikatakan ya bayar pinjol itu adalah sumber masalah. Oke? Nah, prinsipnya orang yang minjol itu tidak akan bisa berhenti. Jika Anda berpikir, saya akan bayar pinjol, saya akan melunasi semua pinjol-pinjol saya, lalu saya akan stop total bermain pinjol atau menggunakan pinjol, gitu. Itu tidak akan bisa. Ya, prinsipnya orang yang minjol pasti galbay. Ya, itu prinsipnya. Ya, mau Anda ngelunasin lalu stop tidak akan bisa. Anda akan install lagi aplikasi tersebut. Kita sebagai manusia tidak bisa mengelakkan sifat-sifat manusia tersebut. Ya, jadi jika Anda berpikir dengan cara menjual rumah Anda lalu Anda bayar pinjol lunas dan Anda stop total menggunakan pinjol, lalu hidup Anda akan aman, tenang. Karena tidak ada hutang pinjol, bisa saya katakan itu hanyalah ketenangan sementara saja. Ya, karena prinsip pastinya siapapun yang minjol akan gagal bayar. Ya, jalan satu-satunya untuk berhenti menggunakan pinjol sayangnya hanya dengan cara gagal bayar, tidak ada yang lain lagi. Kalau Anda masih punya limit di pinjol A, pinjol B, apalagi belasan juta, puluhan juta yang tadinya bukan kebutuhan menjadi kebutuhan. Ya, itulah sifat manusia yang tidak bisa dielakkan. Jadi bagi Anda yang masih bermain dengan pinjol, segera hentikan membebani diri Anda dengan tagihan-tagihan pinjol tersebut. Karena Anda juga sudah dijebak dengan jeratan-jeratan bunga, denda, tenor yang tidak masuk akal. Ya silakan di stop saja, lupakan pinjol Anda, terima resiko gagal bayar. Ya, resiko gagal bayar itu hanyalah masuk slik OJK dan didatangi oleh debt kolektor lapangan. Itu pun kalau Anda gagal bayar di pinjol-pinjol yang ada debt kolektor lapangannya. Kalau Anda didatangi oleh debt kolektor lapangan pinjol, bawa santai saja. Tidak perlu merasa Anda akan didatangi oleh hewan buas dan lain-lain. Mereka juga masih manusia, masih makan nasi dan lain-lain. Gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, berdasarkan referensi dari berita tersebut ya, di mana 29 pinjol ini sudah tidak memiliki uang 2,5 miliar untuk stok OJK. Jadi nasib dari pinjol-pinjol ini ke depannya akan banyak yang berguguran. Tiba-tiba nanti kita akan dikagetkan bahwa ada pinjol besar yang langsung tutup pelayanan. Gitu ya. Pasti seperti itu. Ya nanti pasti akan saya update gitu ya. Misalkan saja Uangmi gitu ya, Kredinesia gitu. Atome atau dan lain-lainnya gitu. Resmi tutup gitu. Pasti ada yang seperti itu. Ya karena di tahun ini ya itu ada 2 pinjol yang tutup. Ya, yang pertama itu Dynafix pasti. Itu Dynafix itu sudah tutup. Ya, yang kedua yang masih mengawang-awang